Desiran angin malam menembus celah jendela apartemen kecil mereka di pinggiran kota Jakarta, membawa serta aroma masakan tetangga yang samar. Di meja makan yang biasanya ramai dengan canda tawa, kini hanya ada Laras yang duduk seorang diri, menatap piring makan malam yang tak tersentuh. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, namun Arya, suaminya, belum juga pulang. Teleponnya tidak aktif, dan pesan-pesan yang dikirim Laras sejak sore hanya centang satu. Ini bukan kali pertama. Seminggu terakhir, Arya selalu pulang larut, dengan alasan lembur mendadak yang terdengar semakin dibuat-buat. Pikiran Laras melayang ke belakang, saat awal pernikahan mereka 3 tahun lalu. Arya adalah sosok yang romantis, pekerja keras, dan selalu mengutamakan keluarga. Setiap akhir pekan, mereka selalu menyempatkan waktu untuk berjalan-jalan atau sekadar menghabiskan sore di taman kota. Namun, 6 bulan terakhir, semua itu berubah. Tawa Arya jarang terdengar, tatapannya sering kosong, dan ada kegelisahan yang terpancar jelas di matanya setiap kali ponselnya berdering di dekat Laras. Pertanyaan-pertanyaan Laras selalu dijawab dengan ketus atau dialihkan. Malam itu, rasa khawatir Laras memuncak. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin Arya memang benar-benar sibuk dengan proyek baru di kantor. Namun, hatinya terusik oleh kejadian kemarin lusa, saat ia tidak sengaja menemukan kartu ATM Arya tergeletak di meja. Saldo yang biasanya cukup untuk kebutuhan bulanan mereka, kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah, padahal baru pertengahan bulan. Ketika Laras menanyakannya, Arya hanya beralasan ada pengeluaran mendadak untuk kebutuhan teman kantor yang sedang kesulitan. Sebuah alasan yang terdengar janggal di telinga Laras. Pukul 11:30 malam, suara kunci berputar di pintu depan. Arya masuk dengan langkah gontai. Aroma rokok dan sedikit alkohol menyeruak dari tubuhnya. Kemejanya kusut, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Laras mencoba tersenyum, menyambutnya dengan teh hangat. Namun Arya hanya mengangguk kecil tanpa menatap mata Laras. Ia langsung menuju kamar mandi, lalu setelah itu ambruk di sofa ruang tamu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Laras mencoba mengajaknya berbicara, menanyakan tentang pekerjaannya atau hari-harinya. Namun Arya hanya menjawab singkat dengan mata terpejam. "Aku capek, Ras," gumam Arya pelan, tanpa membuka mata. "Banyak pikiran." Laras merasakan hati kecilnya mencelos. Perasaan aneh mulai merayap, bukan lagi sekadar khawatir, melainkan sebuah firasat buruk yang tajam. Ia menatap punggung suaminya yang jauh, seolah ada dinding tak terlihat yang mulai berdiri di antara mereka. Pondasi pernikahan yang mereka bangun dengan cinta dan kepercayaan, kini terasa bergetar, terancam oleh sesuatu yang tidak Laras pahami. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Arya yang sudah terlelap. Air matanya menetes pelan ke bantal, menandai awal dari keretakan yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Suasana malam di ruang tamu kecil itu terasa sangat pengap, meskipun jendela sudah dibuka lebar-lebar. Laras duduk mematung di kursi kayu. Matanya yang sembab menatap nanar ke arah pintu depan yang masih tertutup rapat. Jam dinding yang berdetak nyaring seolah mengejek kesunyiannya. Setiap detiknya seperti palu yang menghantam dada. Di meja makan, sepiring nasi goreng yang ia masak dengan penuh harapan sudah mendingin, mengeras, dan tak lagi menggugah selera. Ini adalah malam kelima dalam seminggu terakhir di mana suaminya, Arya, tidak memberikan kabar sama sekali hingga lewat tengah malam. Laras teringat betapa dulu Arya adalah pria yang paling hangat. Namun, setahun belakangan, suaminya itu seolah berubah menjadi orang asing yang hanya menumpang tidur di rumah mereka. Semuanya bermula saat Arya mulai sering terpaku pada layar ponselnya hingga dini hari. Awalnya, Laras mengira itu hanyalah urusan kantor yang mendesak. Namun, lama-kelamaan, ekspresi Arya berubah menjadi sangat emosional. Terkadang ia berteriak kegirangan sendiri, namun lebih sering ia mengamuk, membanting ponselnya ke kasur, dan mengumpat dengan kata-kata kasar hanya karena sebuah kekalahan di layar kecil itu. Kecurigaan Laras meledak menjadi ketakutan nyata ketika ia menemukan surat tagihan dari pinjaman online yang menumpuk di laci lemari baju. Nominalnya tidak main-main,
mencapai puluhan juta rupiah. Saat dikonfrontasi, Arya justru lebih galak, menuduh Laras terlalu ikut campur dan tidak percaya pada usahanya untuk mencari uang tambahan secara instan. Sejak saat itulah, suasana rumah tidak pernah lagi sama. Uang gaji Arya yang biasanya diserahkan secara utuh untuk kebutuhan rumah tangga dan cicilan motor, kini menguap begitu saja ke dalam deposit situs-situs judi yang menjanjikan kemenangan palsu. Pukul 1 dini hari, suara motor berhenti di depan rumah. Laras menahan napas. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Arya yang tampak berantakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Selain bau rokok yang menyengat, tercium aroma parfum wanita yang sangat manis dan asing dari kerah kemeja Arya. Laras bangkit berdiri, matanya menatap tajam ke arah leher suaminya. Ada noda merah samar di sana, sebuah tanda yang tidak mungkin berasal dari rekan kerja pria di kantornya. "Dari mana saja kamu, Mas? Dan bau apa ini?" tanya Laras dengan suara bergetar, mencoba menahan tangis yang sudah di ujung mata. Arya tidak menjawab. Ia justru mendengus kasar dan melempar jaketnya ke kursi. Wajahnya yang kusam tampak penuh emosi, bukan karena merasa bersalah, melainkan karena amarah yang tertahan. "Jangan mulai lagi, Ras. Aku pusing. Aku baru saja rugi besar malam ini, dan kamu malah mau interogasi aku seperti penjahat," bentaknya tanpa sedikit pun rasa iba. Laras terdiam, hatinya hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena ia tahu suaminya telah membuang uang terakhir mereka ke meja judi digital, tetapi juga karena ia menyadari bahwa kini ada sosok lain yang mengisi waktu luang suaminya saat ia beralasan mencari modal. Di bawah lampu ruang tamu yang temaram, Laras menyadari bahwa pria yang ia cintai tidak hanya sedang menghancurkan masa depan finansial mereka, tetapi juga telah mengkhianati janji suci yang mereka ucapkan di depan penghulu. Malam itu, di tengah heningnya sisa malam, Laras merasakan fondasi rumah tangganya benar-benar runtuh, meninggalkan puing-puing kepercayaan yang mungkin takkan pernah bisa disusun kembali. Matahari pagi yang masuk melalui celah gorden tidak membawa kehangatan bagi Laras. Sebaliknya, cahaya itu justru memperjelas kekacauan di rumahnya. Botol minuman energi yang berserakan, puntung rokok di asbak yang meluap, dan sosok Arya yang masih mendengkur di sofa dengan ponsel yang masih menempel di telapak tangannya. Laras mendekat dengan langkah ragu, matanya tertuju pada layar ponsel yang masih menyala redup. Di sana, sebuah situs dengan warna-warna neon yang mencolok menampilkan angka-angka yang terus berputar, lalu berhenti pada tulisan besar berwarna merah. "Game over." Dengan tangan gemetar, Laras mengambil ponsel itu. Namun, bukan hanya kekalahan judi yang ia temukan. Sebuah notifikasi pesan muncul di bagian atas layar dari kontak bernama Rina Marketing. Isinya singkat namun menghujam jantung. "Mas, deposit yang tadi malam habis ya? Sini ke apartemenku saja. Jangan dipikirkan ruginya. Aku punya cara buat kamu tenang." Laras membekap mulutnya sendiri agar jeritannya tidak pecah. Marketing, itu ternyata bukan menawarkan produk, melainkan menawarkan pelarian dari kehancuran yang diciptakan suaminya sendiri. Laras segera memeriksa dompet Arya yang tergeletak di meja kecil. Kosong. Bahkan kartu kredit yang seharusnya digunakan untuk biaya sekolah anak mereka bulan depan sudah mencapai limit maksimal. Uang tabungan darurat yang ia simpan di bawah lipatan baju di lemari pun ternyata sudah raib. Kemungkinan besar diambil Arya saat ia sedang tidur. Rasa sesak di dada Laras semakin menjadi. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam lumpur hisap yang diciptakan oleh orang yang paling ia percayai. "Kamu ngapain?" Suara berat dan serak itu mengagetkan Laras. Arya sudah terbangun, menatapnya dengan mata merah dan penuh permusuhan. Ia segera merampas ponsel dan dompetnya dari tangan Laras. "Uang tabungan sekolah anak kita mana, Mas? Dan siapa Rina?" Suara Laras hampir hilang, tenggelam dalam isak tangis yang mulai pecah. Arya bangkit, berdiri dengan angkuh meski tubuhnya terlihat lemah. "Uang itu buat modal, Laras. Kalau aku menang semalam, kita sudah kaya. Soal Rina, dia cuma teman yang bantu aku cari pinjaman. Kamu jangan sok suci dan banyak tanya.
bentaknya sambil berlalu menuju kamar mandi, membanting pintu dengan sangat keras hingga bingkai foto pernikahan mereka di dinding bergetar dan jatuh ke lantai, menyisakan kaca yang pecah berantakan. Laras menatap pecahan kaca itu, melihat wajah mereka berdua yang kini terbelah oleh retakan tajam. Ia menyadari bahwa di rumah ini, yang kering bukan hanya dompet dan rekening bank mereka, tapi juga hati suaminya yang telah mati rasa. Kecanduan judi telah mengubah Arya menjadi monster yang egois, dan kehadiran wanita lain adalah racun yang memastikan bahwa rumah tangga mereka tidak akan pernah sehat kembali. Laras berdiri di tengah puing-puing itu, menyadari bahwa ia harus berjuang sendirian untuk menyelamatkan apa yang tersisa, sebelum semuanya benar-benar habis tak bersisa. Malam itu, suasana di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meski kipas angin di sudut ruangan berputar dengan kecepatan rendah. Laras sengaja mematikan lampu ruang tengah, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan sambil duduk di pojok tempat tidur, berpura-pura terlelap. Namun, seluruh indranya terjaga, terfokus pada sisi tempat tidur di sampingnya di mana Arya berbaring memunggungi dirinya. Suasana yang sunyi itu tiba-tiba pecah oleh bunyi getaran pendek dari ponsel Arya yang diletakkan di bawah bantal. Laras merasakan detak jantungnya meningkat. Ia melihat cahaya biru dari layar ponsel suaminya menyelinap keluar dari balik bantal, menerangi wajah Arya yang tampak terjaga. Arya bergerak perlahan, sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Lalu ia mulai mengetik sesuatu dengan cepat. Cahaya dari ponsel itu memantulkan ekspresi wajah Arya yang tampak tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia berikan kepada Laras. Laras memberanikan diri untuk sedikit mengintip melalui celah kelopak matanya. Ia melihat Arya sedang membuka sebuah aplikasi percakapan hijau. Pesan-pesan yang masuk tidak lagi menggunakan nama samaran, marketing, melainkan foto profil seorang wanita muda dengan pakaian minim yang tampak berpose di sebuah kafe remang-remang. Pesan itu berbunyi, "Mas, aku sudah pesan room buat besok siang. Jangan lupa bawa modal yang banyak ya, biar kita bisa main lebih lama. Aku kangen wangi kamu." Napas Laras seolah terhenti. Main. Yang dimaksud wanita itu jelas bukan sekadar permainan judi di layar ponsel, melainkan pengkhianatan fisik yang dilakukan di belakangnya. Ia melihat Arya membalas pesan itu dengan penuh semangat. "Tenang sayang, besok aku cairkan pinjol lagi. Yang penting malam ini aku mimpiin kamu. Sampai ketemu besok jam 1 siang." Setelah mengirim pesan itu, Arya meletakkan ponselnya kembali dan menghela napas panjang seolah baru saja melepaskan beban yang berat. Ia tidak tahu bahwa di sampingnya, Laras sedang menggigit bantalnya kuat-kuat untuk menahan jeritan yang ingin meledak. Air mata Laras mengalir deras, membasahi kain bantal hingga lembab. Perasaan dikhianati secara finansial karena judi mungkin menyakitkan. Namun kenyataan bahwa Arya lebih memilih membagi kasih sayang dan uang yang tidak mereka miliki kepada wanita lain adalah luka yang paling beracun. Di tengah kegelapan malam, Laras menyadari bahwa pesan rahasia itu bukan sekadar obrolan biasa. Itu adalah lonceng kematian bagi rumah tangga mereka. Arya tidak hanya kecanduan pada kemenangan palsu di meja judi, tetapi juga kecanduan pada perhatian palsu dari wanita yang hanya menginginkan uangnya. Laras mengepalkan tangannya di balik selimut. Sebuah tekad mulai muncul di tengah kehancuran hatinya. Ia tidak bisa lagi diam. Besok jam 1 siang, ia akan memastikan bahwa permainan petak umpet ini harus berakhir. Meski ia tahu kebenaran yang akan ia temukan mungkin akan menghancurkan hidupnya selamanya. Pagi hari setelah pesan tengah malam itu, suasana di rumah terasa seperti medan perang yang dingin. Arya bersiul kecil di kamar mandi. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kondisinya yang biasanya kusut dan pemarah. Laras hanya diam di dapur. Tangannya gemetar saat menyiapkan kopi, sementara matanya terus mengawasi gerak-gerik suaminya. Ada semacam energi jahat yang terpancar dari kegembiraan Arya. Ia tampak seperti orang yang baru saja mendapatkan harapan hidup baru. Padahal Laras tahu harapan itu dibangun di atas tumpukan hutang dan pengkhianatan. Saat Arya sedang menyisir rambut di depan cermin, ia meletakkan kemeja yang baru saja ia setrika di atas tempat tidur. Laras mendekat dengan alasan ingin merapikan kerah baju tersebut. Namun,
Saat tangannya menyentuh kain kemeja itu, hidungnya langsung menangkap sesuatu yang menusuk. Bukan bau detergen yang biasa ia gunakan, melainkan aroma parfum wanita yang sangat kuat, manis, menyengat, dan memiliki karakteristik murahan yang meninggalkan jejak di indera penciuman. Bau itu menempel kuat di bagian pundak dan kerah, seolah-olah ada seseorang yang menyandarkan kepala di sana dalam waktu yang lama. "Mas, kemeja ini kok baunya aneh?" tanya Laras dengan suara yang sengaja dikuatkan, meski hatinya berdenyut perih. Arya menoleh dengan cepat. Raut wajahnya berubah tegang dalam sekejap. Ia menyambar kemeja itu dari tangan Laras dengan kasar. "Apa sih? Itu bau parfum temanku yang tumpah di kantor kemarin. Kamu ini jangan cari-cari kesalahan terus. Bisa nggak?" bentaknya. Namun, matanya tidak berani menatap langsung ke mata Laras. Ia sibuk mengancingkan baju dengan tangan yang terlihat sedikit gugup. Laras tidak melepaskan pandangannya. Ia memperhatikan ada sehelai rambut panjang berwarna coklat terang. Warna yang sangat berbeda dengan rambut hitam legam milik Laras, yang tersangkut di kancing lengan kemeja Arya. Dengan gerakan cepat, Laras memungut rambut itu dan menunjukkannya tepat di depan wajah Arya. "Teman kantor kamu rambutnya sepanjang ini dan warnanya begini. Mas, sejak kapan kamu bekerja di salon?" Wajah Arya memerah, antara malu dan marah yang meledak. Bukannya meminta maaf, ia justru meraih tasnya dan melangkah menuju pintu. "Terserah kamu mau mikir apa. Aku pergi cari uang buat nutupi semua kekacauan ini. Tapi kamu malah sibuk jadi detektif. Dasar perempuan gak tahu diuntung," teriaknya sebelum membanting pintu depan hingga debu-debu dari plafon berjatuhan. Laras berdiri mematung di tengah ruangan yang kini terasa sangat kosong. Bau parfum asing itu masih tertinggal di udara, seolah-olah wanita simpanan suaminya sedang berdiri di sana, menertawakan kegagalannya menjaga keutuhan rumah tangga. Laras menarik napas dalam-dalam, menguatkan mentalnya. Ia tidak akan menangis lagi. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Dalam 3 jam, ia akan mengikuti Arya ke tempat pertemuan yang disebutkan dalam pesan semalam. Ia akan menghadapi kenyataan pahit itu secara langsung, memastikan bahwa setiap bau parfum dan helai rambut itu memiliki wajah dan nama yang harus segera ia selesaikan. Siang itu, matahari Jakarta serasa membakar kulit, namun dingin di hati Laras jauh lebih menyiksa. Dengan tangan gemetar, ia menghentikan ojek online tepat di depan sebuah hotel melati yang terletak di gang sempit dan remang-remang. Matanya segera menangkap motor suaminya terparkir di pojok, bersandingan dengan sebuah motor metik merah yang tampak mencolok. Laras menarik napas panjang, meremas jemarinya hingga memutih, lalu melangkah masuk ke dalam lobi yang berbau lembab dan asap rokok. Laras tidak perlu mencari lama. Di sebuah kafe kecil di samping lobi, ia melihat punggung yang sangat ia kenal. Arya duduk di sana, namun wajahnya kini tampak berseri-seri. Sangat berbeda dengan wajah penuh emosi yang selalu ia tunjukkan di rumah. Di depannya, duduk seorang wanita muda dengan rambut coklat terang yang tergerai, memakai baju ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Mereka tidak hanya berbincang, tangan Arya menggenggam erat tangan wanita itu, sementara di atas meja, ponsel Arya menampilkan situs judi dengan saldo yang baru saja diisi ulang, mungkin dari hasil pinjaman online terbaru atas nama Laras yang ia curi datanya. "Bagus sekali ya, Mas. Jadi ini, lembur, yang kamu maksud?" Suara Laras memecah kemesraan mereka, dingin dan tajam seperti sembilu. Arya tersentak kaget. Wajahnya seketika pucat pasi seolah melihat hantu. Ia segera melepas genggaman tangannya, sementara wanita di depannya, Rina, hanya menatap Laras dengan pandangan meremehkan, lalu menyesap minumannya seolah tak terjadi apa-apa. "Laras, ngapain kamu kesini?" teriak Arya, mencoba menutupi kegugupannya dengan amarah. "Aku yang seharusnya tanya. Mas, kamu pakai uang sekolah anak kita untuk deposit judi di depan perempuan ini? Kamu bilang mau cari modal, tapi ternyata kamu malah cari penyakit." Laras tidak lagi bisa menahan suaranya. Air mata amarah meledak. Perhatian orang-orang di lobi kini tertuju pada mereka. "Heh, Mbak, jangan berisik di sini.
Sahut Rina dengan nada tenang yang memuakkan. Mas Arya itu stres di rumah karena punya istri yang cuma bisa menuntut. Dia kesini buat cari hiburan. Dan aku kasih dia apa yang gak Mbak kasih. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rina sebelum wanita itu sempat menyelesaikan kalimatnya. Laras tidak pernah menyangka ia bisa melakukan itu. Namun rasa sakit hatinya sudah mencapai ubun-ubun. Arya yang melihat itu langsung berdiri dan mendorong Laras hingga terjatuh ke lantai. Cukup, Laras, kamu sudah keterlaluan. Bentak Arya sambil membantu Rina berdiri. Kamu gak lihat aku lagi pusing cari jalan keluar buat hutang-hutang kita? Rina ini yang bantu aku kasih pinjaman. Bantu dengan cara tidur bareng? Bantu dengan cara menghabiskan sisa uang kita. Laras berteriak dari lantai. Hatinya hancur melihat suaminya lebih memilih membela selingkuhannya daripada istri sahnya. Kamu sudah gila karena judol. Mas, kamu sudah kehilangan akal sehat dan harga diri kamu. Konfrontasi itu meledak menjadi tontonan publik. Arya, yang merasa malu dan terpojok, bukannya meminta maaf, justru menarik tangan Rina dan pergi meninggalkan Laras yang bersimpuh di lantai kafe yang dingin. Sebelum pergi, Arya melemparkan kata-kata yang menjadi belati terakhir. Mulai sekarang, jangan cari aku lagi. Kamu urus saja sendiri rumah itu. Laras ditinggalkan dalam kehancuran yang total. Di tengah keramaian orang yang menonton, ia menyadari satu hal, pria yang ia nikahi telah benar-benar mati. Yang tersisa hanyalah seorang pecandu yang telah menjual jiwanya pada angka-angka di layar ponsel dan pelukan wanita pemuja uang. Setelah kejadian memuakkan di hotel melati itu, Laras pulang dengan tubuh yang terasa remuk. Namun, di dalam rumah yang sunyi, ia menemukan sesuatu yang tertinggal dalam pelarian terburu-buru Arya. Sebuah tablet tua yang terhubung dengan akun utama ponsel suaminya. Dengan tangan yang masih gemetar karena amarah dan sisa tangis, Laras membuka perangkat itu. Ia tidak lagi mencari bukti perselingkuhan, karena mata kepalanya sendiri sudah melihatnya. Kini ia mencari besarnya lubang kehancuran finansial yang telah digali Arya. Satu persatu, jejak digital itu terbuka. Laras merasa dunianya runtuh lebih dalam saat memeriksa riwayat transaksi di aplikasi perbankan dan e-wallet milik Arya. Selama 3 bulan terakhir, hampir setiap hari ada aliran dana keluar menuju situs-situs judi dengan nama samaran, top up game, atau hiburan digital. Nilainya bervariasi, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam semalam. Totalnya mencapai angka yang tidak masuk akal bagi keluarga kecil seperti mereka. Hampir 150 juta rupiah. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Bisik Laras dengan suara parau. Jawabannya ditemukan di aplikasi pesan dan folder screenshot. Arya ternyata tidak hanya menggunakan uang gaji dan tabungan. Laras menemukan foto KTP miliknya sendiri dan KTP ibunya yang digunakan Arya untuk melakukan pinjaman online di lebih dari 10 aplikasi berbeda. Ada daftar kontak darurat yang mencantumkan nama teman-teman kantor dan kerabat jauh Laras, lengkap dengan pesan-pesan kasar dari para penagih hutang, debt collector, yang sudah mulai masuk ke kotak masuk Arya. Lebih mengerikan lagi, Laras menemukan folder tersembunyi berisi foto-foto perhiasan warisan almarhumah ibunya yang sudah digadaikan secara diam-diam. Di bawah foto-foto itu, ada percakapan Arya dengan Rina. Mas, emasnya sudah laku. Ini aku transfer sebagian buat kamu main lagi. Sisanya buat kita jalan-jalan besok ya. Tulis Rina dalam pesan itu. Arya benar-benar telah menjual hidup Laras. Setiap gram emas, setiap sen tabungan anak mereka, bahkan identitas Laras telah dijadikan taruhan di atas meja judi demi memuaskan nafsu menang yang tak pernah datang, dan untuk membiayai wanita yang menertawakan kemiskinan mereka. Tiba-tiba, ponsel di tangan Laras bergetar hebat. Sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal masuk. Begitu diangkat, suara kasar seorang pria langsung membentak di ujung telepon. Halo, ini dengan Laras? Suami Anda, Arya, punya tunggakan 50 juta di tempat kami. Kalau tidak dibayar dalam 24 jam, kami tahu di mana sekolah anak Anda. Laras mematikan telepon itu dengan tangan dingin. Ia terduduk di lantai dapur.
dikelilingi oleh tumpukan bukti pengkhianatan suaminya. Jejak-jejak di ponsel itu bukan sekadar angka. Itu adalah vonis bahwa hidupnya sedang berada di ujung tanduk. Arya tidak hanya berselingkuh dari hatinya, tapi dia telah mencuri masa depan mereka dan meninggalkannya terkubur dalam hutang yang bukan miliknya. Tekad Laras kini bulat. Ia tidak bisa lagi sekadar menangis. Ia harus memotong ikatan ini sebelum ia dan anaknya ikut hancur ditelan kegilaan Arya. Tekanan yang menghimpit Laras kini bukan lagi sekadar rasa sakit hati, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan nyawa dan anaknya. Telepon dari penagih hutang terus berdering tanpa henti. Setiap pesan yang masuk berisi ancaman yang semakin brutal. Laras menyadari bahwa menunggu Arya kembali untuk meminta maaf adalah sebuah kesia-siaan. Suaminya telah menjadi parasit yang siap menghisap darahnya hingga kering. Di tengah malam yang sunyi, sambil menatap wajah anaknya yang tertidur lelap tanpa tahu badai yang sedang melanda, Laras harus mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Langkah pertama yang ia ambil adalah mendatangi seorang kerabat jauh yang bekerja sebagai pengacara. Dengan membawa tablet berisi semua bukti transaksi judi, foto-foto perselingkuhan, hingga bukti pencurian identitas untuk pinjol, Laras membeberkan semuanya. Laras, ini bukan sekadar masalah rumah tangga biasa. Ini sudah masuk ranah pidana. Pencurian dalam keluarga dan penyalahgunaan data pribadi, ujar pengacaranya dengan nada prihatin. Tapi risikonya, jika kamu melapor, Arya bisa dipenjara. Apakah kamu siap melihat ayah dari anakmu memakai baju tahanan? Pertanyaan itu menghujam jantung Laras. Ada bagian kecil dalam hatinya yang masih mengingat kenangan manis mereka dulu. Namun, ingatan itu segera terhapus oleh bayangan Arya yang mendorongnya jatuh di depan selingkuhannya, dan fakta bahwa Arya telah menggadaikan masa depan anak mereka. Laras menarik napas panjang. Matanya kini memancarkan ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia yang memilih jalan ini, bukan aku. Dia tidak memikirkan anak kami saat menghabiskan uang untuk judol dan perempuan itu. Aku harus menyelamatkan anakku, meskipun itu artinya aku harus menghancurkan ayahnya, jawab Laras dengan suara mantap. Laras mulai menyusun rencana. Ia mengajukan gugatan cerai sekaligus melaporkan tindak pidana penipuan dan penggelapan aset yang dilakukan Arya. Ia juga mendatangi kantor polisi untuk meminta perlindungan dari ancaman para penagih hutang, menjelaskan bahwa data pribadinya telah dicuri. Namun, ujian belum berakhir. Sore harinya, Arya tiba-tiba muncul di depan pintu rumah dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya kotor, wajahnya lebam, dan ia menangis terseduh-seduh di depan kaki Laras. Ternyata, Rina telah mencampakkannya setelah uang Arya benar-benar habis, dan kini Arya dikejar-kejar oleh bandar judi darat yang mengancam akan menghabisinya. Tolong aku, Laras. Sekali ini saja. Pinjamkan aku uang atau jual sisa barang yang ada. Aku janji akan berubah. Aku hanya punya kamu sekarang. Rintih Arya sambil mencoba memegang tangan Laras. Laras menatap pria di bawahnya dengan rasa iba yang tipis, namun lebih banyak rasa muak. Dulu, ia pasti akan luluh. Tapi sekarang, ia melihat dengan jelas bahwa air mata Arya bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan karena tidak punya lagi tempat berlindung. Pintu ini sudah tertutup, Mas. Bukan hanya untukmu, tapi untuk semua kebohonganmu, kata Laras sambil perlahan menarik kakinya. Di saat yang sama, sebuah mobil polisi berhenti di depan pagar rumah mereka. Laras telah membuat pilihannya. Ia memilih untuk berdiri tegak di atas puing-puing hidupnya, membiarkan hukum mengambil alih pria yang pernah ia sebut sebagai belahan jiwa. Suasana di depan rumah sore itu terasa begitu berat. Arya mematung saat dua petugas kepolisian turun dari mobil dan menghampirinya. Tangisan rintihan yang tadi ia tunjukkan berubah menjadi kepanikan luar biasa. Ia mencoba memohon pada Laras, menatapnya dengan tatapan memelas. Namun Laras memalingkan wajah. Ia tidak ingin lagi terjerat dalam manipulasi yang sama. Saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangan Arya, sebuah keheningan yang ganjil jatuh di antara mereka. Sebuah titik final dari 3 tahun janji suci yang dikhianati oleh angka-angka judi dan parfum asing.
"Laras, tega kamu. Laras, aku suamimu," teriak Arya saat diseret masuk ke dalam mobil polisi. Suaranya menggema di sepanjang gang, namun tak ada satupun tetangga yang menolong. Semua orang sudah tahu betapa hancurnya rumah tangga mereka akibat ulah Arya sendiri. Setelah mobil itu menjauh, Laras terduduk di teras rumahnya yang kosong. Ia merasa seolah sebuah beban raksasa baru saja diangkat dari pundaknya, namun meninggalkan lubang yang dalam di hatinya. Kehidupan yang ia kenal telah musnah. Ia kini harus menghadapi kenyataan sebagai orang tua tunggal dengan tumpukan hutang yang harus ia selesaikan satu persatu melalui jalur hukum dan negosiasi perbankan. Bulan-bulan berikutnya adalah masa perjuangan yang melelahkan. Laras menjual sisa barang-barang yang masih memiliki nilai, pindah ke kontrakan yang lebih kecil, dan mulai bekerja 2 kali lebih keras sebagai tenaga lepas di sebuah perusahaan distribusi. Proses perceraian berjalan lancar. Hakim memutuskan hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangannya, sementara Arya harus menjalani hukuman penjara atas kasus penggelapan aset dan pencurian data. Rina, wanita yang menjadi duri dalam rumah tangganya, juga tak luput dari pemeriksaan polisi terkait penampungan dana hasil kejahatan Arya. Suatu sore, setahun setelah kejadian itu, Laras berdiri di sebuah taman kota bersama anaknya yang kini